Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-6 tentang etika manajemen. Kenapa saya bahas etika manajemen ini? Karena ini bagaimana para manajemen atau pengusahanya ingin menguasai pasar sehingga apapun cara dia lakukan. Kemudian dengan sifat dasar manusia yang serakah dan tidak bisa menahan hawa nafsunya, menjadikan perusahaannya memonopoli pasar, sehingga ada kerjasama dengan salah satu, mungkin dengan pesaingnya, dan menyingkirkan pesaing yang lain. Bisa jadi dia kuasai sendiri pasarnya sehingga menjadi satu monopoli dan menguasai harga, menguasai keuntungan semaunya dia. Kemudian yang ketiga, pemberian fee kepada pihak PIC. Ini juga seringkali terjadi di masyarakat, apakah dalam bentuk fee project atau fee pengadaan. Kemudian bertindak KKN dan amoral terhadap karyawannya. Korupsi, nepotisme ya. Korupsi sudah pasti seringkali banyak di perusahaan swasta atau di institusi di manapun, banyak yang tergoda dengan manajemen melakukan tindakan korupsi. Kemudian korupsi juga berusaha memasukkan kenalannya atau saudaranya di organisasi atau perusahaannya, dan nepotisme. Bertindak amoral juga, bagaimana mungkin selama ini kita ketahui ada tindakan-tindakan yang tidak pantas diterima oleh karyawannya. Kemudian penilaian kinerja bersifat subjektif dan terdapat unsur like dislike. Ini sering beberapa kali terjadi di institusi atau di perusahaan. Dalam penilaian kinerjanya tidak menggunakan sifat objektif sesuai dengan target kinerjanya atau capaian kinerjanya, dan jika suka maka diberikan nilai tinggi, jika tidak suka diberikan nilai rendah. Ini yang kurang baik. Kemudian memberikan gaji yang tidak layak. Case ini seringkali kita lihat, terutama ramai juga setiap akhir tahun, di mana sedang rame-ramenya kenaikan UMK, dan beberapa juga masih banyak yang memberikan gaji yang di bawah UMK. Di situ sebagai manajemen atau pengusaha juga antara etisnya, apakah sebetulnya UMK itu ke upah minimum ya. Upah itu sudah minimum untuk kebutuhan sehari-hari, tapi jika digaji di bawah minimum ini, yang apakah cukup atau layak untuk keluarganya. Di situ kadang yang sering etikanya jadi kurang, masih diabaikan. Selanjutnya, definisi etika ini saya jelaskan secara umum karena sudah beberapa kali definisi ini dijelaskan oleh teman-teman kalian. Nilai-nilai yang menjadi acuan seseorang dan sekelompok orang dalam bertindak dan bertingkah laku yang berlaku dalam sekelompok orang atau organisasi tertentu. Kemudian manusia menggunakan akal dan hati nuraninya untuk mencapai tujuan hidup yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Kemudian manajemen, ini juga pasti sudah paham semua. Yang pertama, suatu proses atau tindakan ke arah pencapaian tujuan melalui suatu proses. Kedua, manajemen merupakan suatu sistem kerjasama dengan pembagian peran yang jelas. Yang ketiga, manajemen melibatkan secara optimal kontribusi orang-orang, dana fisik, dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien.
Saya kira sudah paham definisinya semua, semenjak semester 1 sudah dijelaskan tentang ini. Kemudian etika manajemen. Ini kita simpulkan bahwa suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah yang berkenaan dengan praktek manajemen yang menjadi acuan seseorang atau sekelompok orang dalam bertindak dan bertingkah laku yang berlaku dalam sekelompok orang atau organisasi tertentu. Kemudian tentang tujuan dan fungsi etika manajemen ada 5. Yang pertama, untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan organisasi dalam ruang dan waktu tertentu. Maksudnya di sini ada kesepakatan antara setiap individu dalam organisasi atau perusahaan tersebut, mana yang dinilai baik dan mana yang dinilai buruk biasanya dituangkan dalam pedoman perilaku, buku pedoman perilaku atau peraturan perusahaan atau kode etik profesi. Kemudian yang kedua, mengarahkan perkembangan organisasi menjadi suasana yang harmonis, tertib dan teratur, damai dan sejahtera. Ini sudah pasti ketika penilaian baik buruknya sudah disepakati, maka tujuannya untuk suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai dan sejahtera. Yang ketiga, mengajak orang bersikap kritis rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Ini maksudnya ketika sudah jelas pedoman tadi, pedoman perilaku penilaian baik buruk, maka setiap individu di dalam organisasi tersebut mengajak untuk bersikap kritis dan rasional. Artinya mereka bisa memahami setiap keputusan apa dampaknya. Kemudian yang keempat, sarana yang memberi orientasi pada hidup manusia. Yang dimaksud di sini sehingga kita mempunyai tujuan pada hidup setiap manusia, di mana ada penilaian baik buruknya tadi. Yang kelima, untuk memiliki kedalaman sikap, kemandirian dan tanggung jawab. Maksudnya ketika tadi misal contohnya dia sudah tahu resiko dari melakukan korupsi, maka dia sudah tahu apa yang dampaknya, tanggung jawab yang akan diterima pada suatu saat nanti. Kemudian mengantarkan manusia pada bagaimana menjadi yang baik, itu sudah jelas. Kemudian sebagai norma yang dianggap berlaku, sudah ada norma-norma, jadi di etika manajemen nanti otomatis dimasukkan norma-norma yang berlaku tersebut dan dilaksanakan. Kemudian etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasi. Di sini artinya norma yang tidak dapat mempertahankan diri dari pertanyaan kritis dengan sendirinya akan kehilangan haknya. Etika mempersoalkan pula hak setiap lembaga seperti orang tua, sekolah, negara, dan agama untuk memberikan perintah atau larangan yang harus ditaati. Kemudian yang kesembilan, etika memberikan bekal kepada manusia untuk mengambil sikap yang rasional terhadap semua norma. Ini hampir sama dengan nomor 7 tadi. Kemudian nomor 10, etika menjadi alat pemikiran yang rasional dan bertanggung jawab bagi seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau diombang-ambingkan oleh norma yang ada. Artinya di sini ini hampir sama yang di depan tadi. Dengan norma-norma yang ada sudah ada kesepakatan etika mana yang dilaksanakan dan secara rasional masuk akal. Kemudian manfaat etika manajemen sebagai
tindakan pengendalian diri sehingga dia tidak melaksanakan kesewenang-wenangan, kemudian pengembangan tanggung jawab sosial organisasi, kemudian mempertahankan jati diri dan tidak mudah terombang-ambing oleh pesatnya pengembangan informasi dan teknologi. Di sini maksudnya perkembangan informasi dan teknologi ini menjadikan etika dan norma. Terkadang ada campuran norma atau budaya, transferan norma atau budaya, sehingga harus menjadikan jati diri itu dipertahankan. Kemudian yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat antar perusahaan maupun organisasi. Kemudian yang kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Ini yang sedang digagas oleh Presiden kita, di mana konsep pembangunan berkelanjutan itu pembangunan yang berbasis SDM. Selanjutnya, guna menghindari sifat KKN yang dapat merusak tatanan moral, jadi memang etika manajemen agar setiap manusia, setiap insan ini tidak melakukan tindakan yang merusak tatanan moral. Sudah jelas itu salah, jadi lebih baik dihindari. Yang kemudian nomor 7, dapat mampu menyatakan hal yang benar itu benar. Jadi setiap dengan adanya etika manajemen, fungsinya bisa, jika memang A itu yang benar, ya itu yang dipertahankan. Kemudian membentuk sikap saling percaya dengan antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha yang lemah. Artinya di sini ada sikap saling kepercayaan sudah antara golongan pengusaha kuat dan pengusaha lemah. Selain itu juga bisa berkolaborasi antar pengusaha sehingga ada etika manajemen yang pas untuk mereka laksanakan. Yang kesembilan, dapat konsekuen dan konsisten dengan aturan yang telah disepakati bersama. Ini kadang seringkali yang dimaksud di sini mulai dari pimpinan hingga stafnya melakukan konsekuen dan konsisten dengan aturan. Artinya jika memang tidak boleh terlambat, tidak boleh korupsi, ya itulah yang disepakati harus konsekuen dan konsisten. Yang terakhir, menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah dimiliki. Ini yang dimaksud di sini adalah dengan adanya etika manajemen, ada kesadaran dan rasa memiliki di setiap organisasi atau perusahaan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi etika manajemen ada niat kerjanya, harus didasari dengan niat ibadah, bahwa memang kita niat bekerja dengan ibadah untuk mencari rezeki yang halal dan untuk nafkah keluarga. Kemudian budaya organisasi juga mempengaruhi etika manajemen. Ketika budayanya positif dan mewadahi etika manajemen di dalamnya, maka budaya organisasi akan menjadi baik. Motivasi kerja ini hampir sama dengan nomor 1 tadi tentang niat. Ketika motivasi kerjanya sudah mencari uang untuk kemudian foya-foya atau keliling jalan-jalan ke luar negeri, itu sudah motivasinya tentang baik, maka nantinya ketika bekerja juga cenderung etika tidak dipatuhi.
Kemudian komitmen tugas, setiap karyawan juga harus berkomitmen melaksanakan setiap tugas sampai selesai. Yang kelima, kepuasan kerja juga berpengaruh dengan etika manajemen. Ketika karyawan puas terhadap pekerjaannya, maka di situ ada kepuasan tersendiri dan dapat menjaga etikanya sehingga bisa menjaga nama baik dirinya dan organisasinya. Kemudian penerapan disiplin kerja ini juga berpengaruh dengan etika manajemen. Hubungannya dengan yang tadi, jika memang sudah disepakati satu organisasi untuk disiplin, ya otomatis dari pimpinan sampai pelaksana juga harus disiplin. Kemudian pendidikan dan pelatihan etika manajemen ini juga penting, harus untuk refresh dan sering diupdate pengetahuan dan penanaman nilai-nilai etika manajemen ini agar setiap anggota di dalam organisasi selalu teringat dengan etika manajemen dan konsekuensinya. Oke, slide terakhir dapat kita simpulkan, prinsipnya etika manajemen ini akan selalu melekat sejak kita bekerja hingga pensiun dan di kantor manapun. Sehingga saya harap dijaga etika manajemen ini ketika nanti mulai berkarir sampai dengan pensiun. Jaga nama baik diri masing-masing, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik universitas. Demikian, terima kasih.